Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Yang sama kita hormati, yang sama kita muliakan guru-guru kita, para habaib, para alimil ulama, para masyayikh, asatidah, tuan guru yang hadir di tengah-tengah kita, terkhusus guru kita bersama Al-Habib Mustafa bin Hasan Al-Idrus, juga yang tadi menyampaikan tausiahnya Al-Habib Husain Al-Attas, juga para guru-guru kita yang hadir di sini, ada Ustadz Iqbal, Ustadz Dwi, dan para asatid yang lainnya, juga terkhusus juga pengurus daripada Mushola Al-Ikhlas, Ketua DKM Bapak Amir beserta seluruh jajarannya, Ketua Panitia beserta seluruh jajarannya, hadirin hadirat. Semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, cuaca menjadi sejuk. Mudah-mudahan ini pertanda qabul. Dan juga sebagai satu isyarat mesti kelar sebelum hujan. Bu. Ada ibu-ibu di situ? Alhamdulillah. Hadirin hadirat, kita hadir dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tadi Habib Mustafa sedikit menyinggung bahwa ini adalah bukti cinta dan ekspresi cinta. Walaupun banyak orang kelompok yang mengatakan perayaan semacam ini perayaan yang tidak benar. Ada orang yang mengatakan perayaan semacam ini tidak diajarkan di dalam syariat Islam. Ada sebagian kelompok mengatakan perayaan semacam ini tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Maka dia perayaan yang sifatnya bid'ah, yang pelaku bid'ah sesat masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bilang begitu? Ada. Di mana yang ngomong begitu? Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu kita faham bahwa di dalam menyimpulkan satu hukum, boleh atau tidak bolehnya, tidak sesederhana ada di Quran, ada di hadis boleh, gak ada di Quran, gak ada di hadis gak boleh, gak sesederhana itu. Para ulama sepanjang masa, sepanjang zaman menulis kitab tentang retorika menyimpulkan hukum, dikenal dengan cabang ilmu usul fikih. Cabang ilmu apa? Usul fikih. Dimulai dari Al-Imam Asy-Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijriah. Beliau tulis kitab namanya Ar-Risalah, mekanisme menyimpulkan hukum. Disusul oleh para ulama semisal Al-Imam Al-Haramain, juga seperti Al-Imam Al-Ghazali, juga seperti Al-Imam Abi Yahya Zakaria Al-Ansari. Para ulama menulis kitab usul fikih, bagaimana cara menyimpulkan hukum, apakah dia boleh atau tidak boleh. Gak sesederhana buka Quran, oh gak ada, buka hadis, oh gak ada, berarti bid'ah, sesat, pelakunya masuk neraka. Gak gampang begitu. Kalau cara menyimpulkan hukum segampang itu, hari ini anak beliin orang tuanya kursi roda masuk neraka. Silakan cari dalil dari hadis, dari Al-Quran, hukum anak membelikan orang tua kursi roda, beliin handphone, ngumrohin, hajiin. Gak ada dalilnya di Quran, gak ada dalilnya di hadis. Bahkan membaca doa hataman Al-Quran di dalam sholat seperti yang dilakukan sepanjang masa sampai hari ini di Masjidil Haram, itu nggak ada dalilnya di Quran, nggak ada dalilnya di hadis. Kalau konsisten, nggak ada Quran, nggak ada di hadis, masuk neraka. Itu yang sholat di Masjidil Haram Ramadan semuanya masuk neraka. Kenapa? Karena mereka baca doa hatam Quran di dalam sholat, nggak ada perintahnya, nggak dicontohin oleh Nabi dan para sahabat. La ilaha illallah. Terus gimana cara nyimpulin hukum? Seorang ulama besar dari kota Mekah, Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, beliau menulis kitab judulnya Manhajul Ulama fi Fahmin Nusus. Di dalam kitab itu dikatakan sederhananya, simpelnya, cara menyimpulkan hukum itu begini. Kalau sesuatu diperintahkan, ada perintahnya,
di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, maka sesuatu ini wajib dikerjakan. Kalau ada perintahnya berarti wajib. Kadang-kadang ada dalil lain, dalam istilah usul disebut dengan audit, yang mengatakan loh sahabat ninggalin, Nabi nggak protes, turun hukumnya dari wajib menjadi sunnah. Intinya kalau ada perintah di Quran di hadis, hukumnya kalau nggak wajib sunnah. Kalau Al-Quran larang, hadis larang, maka hukumnya haram, nggak boleh dikerjakan, terlarang. Kadang-kadang ada dalil lain, bilang loh sahabat kerjain tapi Nabi nggak protes, maka turun hukumnya dari haram menjadi makruh. Kalau ada perintah di Quran di hadis, wajib atau sunnah. Kalau ada larangan di Quran di hadis, haram atau makruh. Yang perkara nggak disuruh nggak dilarang. Nah ini yang dibilang nggak ada dalilnya, nggak disuruh nggak dilarang. Gimana cara simpulin hukumnya? Kata para ulama, dibedah urusan tersebut, dibedah perkaranya, dilihat substansinya, isinya apa aja. Kalau isinya semua bagus, maka disimpulkan perkara yang baik. Kalau isinya ternyata ada yang buruk, maka disimpulkan perkara yang buruk. Kalau kita terima acara maulid, katanya kan gak ada di Quran, gak ada di hadis. Ayo kita lihat isi daripada acara maulid. Substansinya apa sih dalam acara maulid? Dari pagi kita ngapain? Datang, kumpul dulu. Masa main sholawat kan kumpul dulu. Kumpul, datang, ketemu. Yang biasanya sibuk sama kegiatan, sibuk sama kerjaan, gak pernah ketemu sama tetangga, tiba-tiba ketemu, silaturahmi satu dengan yang lain. Bagus apa jelek? Bagus. Kemudian duduk baca sholawat bareng-bareng, bersolawat pada Nabi. Bagus apa jelek? Baca maulid, kitab maulid silahkan dibedah. Kitab maulid isinya nggak keluar dari 3 hal. Yang pertama memuji Nabi, sholawat kepada Nabi, kemudian menceritakan kisah Nabi. Muji Nabi bagus apa jelek? Sholawat pada Nabi bagus apa jelek? Baca kisah Nabi bagus apa jelek? Kemudian penceramah. Ada seorang menyampaikan ceramah, tausiah, nasihat agama, bagus apa jelek? Bagus, 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 bagus. Yang terakhir, acara inti. Saya nggak tahu di sini ada apa enggak. Makan-makan. Ada makan-makan. Acara inti, makan-makan, makan bersama, sambung silaturahmi, mengungkapkan kerinduan dan lain sebagainya. Bagus apa jelek? Bagus, 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 bagus. Maka disimpulkan, walaupun kita bilang nggak ada dalilnya, tapi acara maulid adalah acara yang bagus. Dan ternyata ada dalilnya dalam Al-Quran. Para ulama tulis dalil maulid udah habis, banyak kitab, kita mau bahas nggak kelar-kelar. Satu aja dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 114. Wa qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, kata Nabi Isa, turunkan pada saya dan Bani Israel ma'idatan minas sama, hidangan dari langit. Kalau turun itu hidangan, kami akan jadikan hari turunnya hidangan sebagai hari raya kami. Kami kenang, bukan untuk generasi ini aja, li awwalina wa akhirina, generasi setelahnya, sepanjang masa Bani Israel akan jadikan tanggal tersebut sebagai hari raya karena dulu turun hidangan kepada leluhur mereka. Para ulama baca ini ayat, standarnya usul fikih lagi. Makanya orang kalau mau mikirnya benar harus tahu usul fikih, ya. Para ulama baca ini ayat, mereka bilang ada yang namanya mafhum aulawi, difahami keutamaannya dan kelebihannya. Kalau seandainya hari turunnya hidangan dijadikan oleh Nabi Isa alaihissalam sebagai hari raya, maka bagaimana ceritanya dengan hari lahirnya sang pembawa petunjuk, hari lahirnya sang pembawa cahaya hidayah, hari lahirnya seseorang yang kalau bukan karena beliau kita nggak tahu sholat, kita nggak tahu Islam, kita nggak tahu iman, kita nggak tahu surga, kita nggak tahu neraka, kita nggak tahu taat, kita nggak tahu Quran. Hari lahirnya Nabi Muhammad SAW lebih pantas dijadikan sebagai hari raya yang dikenang sepanjang masa, sepanjang tahun, li awwalina wa akhirina. Kata para ulama, ini dalil maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi alhamdulillah kita kumpul di sini, nggak lain nggak bukan sebabnya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita mau pikir, bu, enakan di masjid, di musola apa di rumah, bu? Enakan di rumah. Ya, saya kalau boleh jujur, seandainya Allah bilang, hai Muhammad, dia pahalamu sama datang ke Ciang sana atau nonton Netflix di rumah. Seandainya ada yang bilang begitu, pahalanya sama.
Saya lebih milih di rumah, nyalain AC yang kenceng, mau hujan lagi, makan mie rebus, nonton TV, oh enak bener. Ya. Tapi kita datang ke sini kenapa? Karena ada tujuannya, bukan karena apapun. Kita datang ke sini karena ingin mengekspresikan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada akhirnya yang bisa membela kita di akhirat adalah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ada orang bilang, ini diceritakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Kata Imam Ghazali, Rasul cerita, dulu ada orang, dia beribadah dari umat-umat terdahulu, umurnya panjang. Dia ibadah 500 tahun. La ilaha illallah. 500 tahun. Siangnya puasa, malamnya sholat malam, seringkali berjihad, sholatnya nggak tinggal. La ilaha illallah. Ibadah luar biasa selama 500 tahun. Di akhirat, orang ini dibilang sama Allah, hai fulan, silahkan masuk surga dengan rahmatku, kata Allah. Ini orang bilang, ya Allah, saya ibadah 500 tahun masa masih pakai rahmat juga? Nggak usah pakai rahmat, masukin saya surga karena ibadah saya. Saya 500 tahun, bukan setahun 2 tahun. Ibadah saya luar biasa. Saya pede, ibadah saya bisa memasukkan saya ke dalam surga. Kata Allah, kalau memang mau hitung-hitungan harus dihitung semua. Kamu mau ibadahmu dihitung, maka ibadah harus ditimbang dengan kenikmatan yang Allah berikan. Hei malaikat, timbang ibadahnya yang 500 tahun, apakah cukup buat membayar nikmat mata kirinya? Diambil nikmat mata kiri sama malaikat, ditimbang buat bayaran nikmat mata kiri, ibadah 500 tahun, ternyata ibadah itu nggak cukup buat membayar nikmat mata kiri. Belum mata kanan, belum hidung, mulut, telinga, paru-paru, lidah, tangan, kaki, bulu yang tumbuh keluar bukan ke dalam, dan lain sebagainya. Semua ini nikmat dari Allah, dan kita nggak bakal cukup. Ibadah sebanyak apapun nggak cukup buat bayar nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadahnya 500 tahun, nggak bisa mengandalkan masuk ke dalam surga dengan ibadahnya. Gimana ceritanya kita? Kita mau ngandalin apa kira-kira buat masuk surga? Sholat kita, sholat yang kadang-kadang Allahu Akbar udah mepet waktunya. Sholat zuhur udah mau azan asar, akhirnya muazin ragu-ragu mau azan gara-gara masih ada yang sholat. Ya. Sholat zuhur mepet asar, terus sholatnya Allahu Akbar gak ngeh. Yang ibu-ibu begitu takbir, pikirannya di masakan, pikirannya di jemuran. Nah, saya tahu nih ibu-ibu kalau udah mendung begini mikirin jemuran, betul. Pikiran di jemuran, masakan, laki belum pulang, belum masak, anak belum pulang sekolah, pikiran di mana-mana. Kapan ingat lagi sholat? Pas tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya Allah, lagi sholat ternyata dari tadi. Bapak-bapak pikiran di kantor, di kerjaan, di jalanan, di mana-mana pikirannya. Ingat sholat pas lagi tasyahud akhir. Kayaknya sholat kita nggak bisa kita banggain. Apakah sedekah kita bisa banggakan untuk memasukkan kita ke surga? Yang kadang-kadang sedekahnya 12.000 pakai di videoin. Ada begitu, sedekah tangan kiri, tangan kanan video. Habis di videoin di-upload lagi. Mending followers banyak, cuma 30, itu pun keluarganya sendiri. La ilaha illallah. Sedekah begitu kayaknya nggak pantas buat kita banggain. Terus apa dong? Puasa kita, sholat kita, tahajud kita, lain yang kesusupan sum'ah, ujub, ria, bangga diri, pengen dipuji. Pantas kalau Habib Abdullah bilang terkait kita, ya Rabbi ma ma'na amal. Ya Allah, setelah kami periksa, rasa-rasanya kami nggak punya amal yang bisa diandalkan. Hadirin hadirat, kalau kita amal kita begitu, apakah kita rela masuk neraka? Ada yang mau masuk neraka di sini? Ada yang mau masuk neraka? Insya Allah semua masuk surga tanpa hisab. Ya. Terus pakai apa modalnya? Ada satu modal. Satu hari diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada satu orang Badui. Badui ini Arab dusun, orang Arab yang tinggalnya di pegunungan. Ya, kalau kita bilang tinggal di pegunungan, jangan dibayangin tinggalnya di Bogor. Kalau Bogor gunungnya hijau, hawanya sejuk, hujannya sering, perangai lembut. Ini gunung-gunung Arab, batu cadas, granit, tajam, panas. Hidupnya sama kambing sama serigala. Nah, ini orang nggak tahu caranya bergaul, caranya berbahasa basi. Turun ini orang Arab Badui ketemu Nabi Muhammad. Begitu dia lihat muka Nabi, apa dia bilang? Hei Muhammad, mata sa'ah. Hei Muhammad, kapan sih kiamat datang? La ilaha illallah. Kalau kita pikirkan ketemu Nabi bahasa basi kayak, Nabi gimana perjalanan? Macet. Lewat mana tadi? Keluar tol pintu mana? Harusnya kan ada bahasa basi. Ini orang nggak tahu cara bertaamul, nggak tahu cara berbahasa basi, langsung to the point. Hei Muhammad, mata sa'ah, kapan datangnya kiamat?
Kata Rasulullah, Rasul tahu ini orang ngomong begini bukan karena kurang ajar, dia ngomong begini karena nggak paham. Maka Rasul menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Kata Rasulullah, "Madza a'datalaha?" Kau tanya-tanya kiamat, emang udah siap apa buat menghadapi kiamat? Kata orang ini, "Ma'adatulaha bikathrati salatin wala siyam walakinni uhibbuk." Saya nggak bersiap dengan sholat yang banyak, sholat saya biasa aja, yang wajib-wajib aja. Puasa saya juga yang wajib-wajib aja, tapi saya punya satu modal. Apa itu? Saya cinta kepada engkau. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dibangkitkan oleh Allah bersama orang yang engkau cintai. La ilaha illallah. Di belakang Nabi ada Anas bin Malik. Anas bin Malik dengar ngomong begitu Rasulullah. Apa kata Anas bin Malik? Demi Allah, yang paling saya senangi di dunia ini ada dua hal. Yang pertama, Rasulullah bawa Islam ke Madinah. Yang kedua, Rasul ngomong engkau akan dibangkitkan bersama orang yang kau cintai. Kenapa? Kata Anas bin Malik, saya juga nggak pede sama sholat saya, nggak pede sama ibadah saya, tapi saya tahu betul saya cinta Rasulullah, saya cinta Abu Bakar, saya cinta Umar bin Khattab, dan saya berharap dibangkitkan bersama mereka. Mudah-mudahan kita semua Allah bangkitkan dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, ini saya sampai jam berapa nih? Aman ya? Ya. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Imam Ghazali bilang, seseorang itu dicintai karena salah satu dari dua hal. Ini jadi resep nih buat ibu-ibu yang mau disayang suami. Kata Imam Ghazali, seseorang itu dicintai karena salah satu dari dua hal. Yang pertama karena keindahannya. Yang kedua karena kebaikannya. Sesuatu yang indah cenderung dicintai, sesuatu yang baik juga cenderung dicintai. Kalau ibu-ibu mau disayang suami, udah mulai deh check out itu skincare, ya, perindah diri, perbagus diri di mata suami, di hadapan suami, pakai aroma yang harum, pakai baju yang bagus, pakai muka yang tersenyum berseri-seri. Insya Allah suami cinta sama ibu-ibu. Karena orang dicintai karena keindahannya. Yang kedua karena kebaikannya. Aduh, ini kayaknya kalau pakai skincare juga udah nggak bisa nolong nih, ya, udah terlanjur, udah begini bentuknya. Setidaknya cara kedua, perbaiki perangai, akhlak, perilaku. Orang dicintai karena perangainya. Dan Nabi Muhammad SAW paling bagus bentuk fisiknya, Nabi Muhammad paling bagus bentuk akhlaknya. Kita lihat, jadi para ulama itu menulis tentang Nabi dari banyak sisi. Ibarat Rasulullah ini permata, ditulis dari banyak sisi. Kalau zaman dulu awal-awal penulisan kisah Nabi menarik, para ulama nggak pakai istilah sirah nabawiyah. Orang-orang pertama yang menulis tentang Rasulullah, mereka pakai istilah kitab al-maghazi, peperangan Nabi Muhammad. Jadi tulis tentang Nabi, pintu masuknya dari peperangan. Ini kan menarik. Kata Syekh Muhammad Munir Qutban, kenapa harus ditulis dari peperangannya? Kan Rasulullah punya sisi lain yang bagus. Kenapa harus perang? Karena dalam peperangan biasanya sifat bengis manusia itu keluar. Sifat kebinatangan manusia saat peperangan itu keluar. Perang berkecamuk, perang dalam keadaan tergenting, orang itu jadi bengis, ya, memutilasi, menghancurkan. Kita lihat hari ini, ya, di Gaza, di Palestina, bengis sekali. Anak kecil dibantai, perempuan dibantai, rumah sakit dibom, sekolah dibom. Gak sama sekali gak punya nilai-nilai kemanusiaan. Dalam peperangan keluar nilai bengis seseorang. Tapi umat Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad, bahkan dalam peperangan yang orang lain jadi jahat, orang lain jadi bengis, umat Islam tetap menampilkan keindahan. Hadis riwayat Imam Baihaqi, Rasul saat melepas pasukan, pesan Rasulullah apa? Wala taqtulu syaikhan faniya. Kalau kalian berperang, jangan bunuh orang tua renta, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak kecil, jangan rusak rumah-rumah ibadah. Mereka yang tutup pintu, jangan diganggu gugat. Yang gak ikut perang, jangan disenggol. Para ahli-ahli ibadah, jangan diganggu. Bahkan pohon yang gak perlu dicabut, jangan dicabut, kata Nabi. Dalam peperangan, orang-orang lain jadi bengis, umat Islam tetap menampilkan keindahannya. Makanya para ulama terdahulu, kalau mau tulis tentang Nabi Muhammad, mereka masuk dari sisi peperangan, dikenal dengan kitab Al-Maghazi. Setelahnya ada yang menulis tentang Nabi secara keseluruhan, secara runtutan historis, dikenal dengan kitab Tarikh atau kitab Sirah Nabawiyah. Setelah itu ada yang menulis Rasulullah tentang pribadi beliau. Rasulullah bentuknya gimana sih?
fisiknya gimana sih, sukanya makan apa sih, bajunya warna apa sih, semua tentang Rasulullah ditulis dalam kitab Asy-Syama'il. Nah, mari kita lihat. Tadi kan dikatakan orang itu dicintai karena keindahannya, karena kebaikannya. Kita lihat keindahan Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh para ulama ahli Syama'il. Diriwayatkan oleh Imam Turmudi dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah itu bentuk tubuhnya seperti orang kebanyakan. Beliau nggak tinggi sampai dibilang jangkung, tidak juga pendek. Rasulullah seperti orang kebanyakan. Nah, kalau ibu-ibu lihat suami, kayak suami ibu deh. Ya, Rasulullah itu tingginya seperti orang kebanyakan. Tapi di antara mukjizat beliau, kalau lagi duduk, orang setinggi apapun duduk di samping Nabi, Nabi kelihatan yang lebih tinggi. Umar bin Khattab itu tinggi. Diriwayatkan Umar bin Khattab itu dalam Tarikhul Khulafa oleh Imam Suyuti, kalau jalan Umar itu kelihatan paling tinggi sendiri. Kepalanya botak Sayyidina Umar. Jadi kalau jalan dia kelihatan sendiri. Tapi kalau duduk di samping Rasulullah, bahkan Sayyidina Umar kelihatannya lebih pendek dari Rasul. Kalau berdiri sama rata, kalau duduk Rasul yang lebih tinggi, itu mukjizat beliau. Tingginya biasa seperti orang kebanyakan. Badan Rasul badan yang bagus. Badan yang bagus, tegap, dada dan perutnya rata. Ya, jadi Rasulullah perutnya rata. Saya kalau ngomong kayak gini orang liatin perut saya biasanya. Rasul rata tapi kok yang ngomong perutnya maju. Nah, buat bapak-bapak yang perutnya rada buncit, tenang. Kita ini pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam Tarikhul Khulafa diceritakan di antara sifatnya Sayyidina Ali adalah asla'ur ra'as wa 'azimul batan. Sayyidina Ali itu perutnya besar, ya. Jadi yang belum bisa sispek ya ikut Sayyidina Ali dulu deh. Nah, alhamdulillah. Tapi Rasulullah bagus bentuknya, dadanya rata, perutnya rata, dada beliau berbulu. Bulu dada Rasulullah digambarkan seperti mata pedang, artinya lebar, kemudian melancip. Dadanya di bagian dada atas bulunya lebih banyak, melancip ke bawah. Bulu ada di pundak, bulu ada di tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kulitnya Rasulullah kulit yang istimewa. Sampai kata para sahabat, kulitnya Rasul itu wa ka'annahu fiddatun mansus, seperti perak yang baru digosok. Kemarin pas musim akik, bapak-bapak gosok perak aja tiap hari. Pagi gosok, siang gosok, malam gosok. Perak kalau baru digosok itu kayak kaca. Dari saking mengkilapnya, saking bagusnya kelihatannya kayak kaca. Sampai mau dipakainya sayang. Kita taruh rapi-rapi ditutup pakai tisu. La ilaha illallah. Kulitnya Rasulullah dari saking halusnya, kata para ulama, kata para sahabat, seakan-akan dia adalah perak yang baru digosok. Makanya dalam kajian fikih menarik. Dalam kajian fikih dibilang Rasulullah itu kalau wudhu cukup air 1 mud. Berapa 1 mud? 1 genggam. Rasul wudhu airnya cukup 1 genggam. Itu semua anggota wudhu udah basah masing-masing 3 kali. Sunnahnya semua terpenuhi. Kita wudhu 4 ember. Jebar, jebur, jebar, jebur. Sunnah masih ditinggal. La ilaha illallah. Rasulullah cukup 1 mud. Lah kok bisa sih? Rasul mandi itu cukup 4 mud, 4 genggam air, semua anggota tubuhnya basah. Kok bisa? Gambarannya kira-kira begini. Ada masjid, ada musola. Lantainya marmer. Halus ini lantai. Lebarnya 10 kali 8 misalnya, 80 meter luasnya. Ambil air 2 gayung, tuang di tengah musola 80 meter, ngepel marmer sepanjang itu insya Allah cukup. Kenapa? Halus. Ambil air 2 gayung yang sama, tuang di aspal, ngepel 2 kali 2 meter, cukup apa kagak? Nah, cukup. Udah ngeresep tuh air. Kenapa? Kasar. Nah, kira-kira begitu bedanya kulit Nabi sama kulit kita. Kita ini kelas-kelas aspal. Makanya mesti jebar, jebur, jebar, jebur, sunnah masih ditinggal. La ilaha illallah. Ala kulli hal, Rasulullah kulitnya halus, ya, kulitnya bagus, dan warna kulit Nabi itu adalah abyadun musyarrabun bil humrah, putih yang kemerah-merahan, bukan putih pucat, bukan juga coklat. Warna kulit Nabi adalah putih yang kemerah-merahan. Wajahnya Rasulullah, wajah Rasulullah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, wajah beliau itu lonjong dan bulat, ya, gabungan antara lonjong dan bulat. Orang zaman dulu nggak punya bahasanya, sekarang kita sebut dengan oval. Wajah Rasulullah itu oval tapi lebih kepada bulat wajahnya Rasul. Kemudian beliau punya janggut, janggutnya lebat. Janggut Rasulullah lebat, seringkali beliau panjangkan janggutnya qadrul qabdah, sampai sepanjang 1 genggam. Jadi kalau digenggam pas tuh di ujung janggutnya Nabi sampai ke ujung genggaman.
Nah, janggutnya Rasulullah sebagian bulunya berwarna merah. Kenapa kok janggut bisa merah? Karena Rasul kalau dikasih minyak wangi seringkali beliau usapkan di janggut. Kadang-kadang dalam perayaan Maulid begini orang yang keliling bawa minyak wangi banyak, betul. Ya, sampai kalau kita campur ada 12 jenis minyak wangi di tangan jadi aneh baunya. Nah, salah satu solusi kalau ada yang kasih minyak wangi taruh di janggut depan, ada lagi yang ngasih taruh di janggut samping. Nah, Rasulullah janggutnya berwarna kemerahan karena beliau sering menaruh minyak wangi di janggutnya. Minyak wangi itu kan panas. Kalau kena rambut, rambutnya bisa berwarna kemerahan. Nah, kemudian Rasulullah SAW rambut beliau warnanya hitam pekat. Hitam pekat bainal jummati wal wafrah. Tidak keriting, tidak lurus, tapi bergelombang. Rambutnya Nabi bergelombang. Seringkali rambut beliau itu sepanjang daun telinga. Dan kadang-kadang Rasul memanjangkan rambutnya sampai ke pundak. Kalau lagi perjalanan panjang, peperangan, makan waktu berbulan-bulan, Rasul panjangkan rambutnya sampai ke pundak. Dan Rasulullah menyisir rambutnya itu belah tengah. Kayaknya udah nggak zaman sekarang. Dulu zaman bapak saya masih model tuh. Saya lihat foto-foto bapak saya masih muda, belah tengah rambutnya. Sekarang kayaknya orang udah jarang belah tengah. Ala kulli hal, kalau ada yang belah tengah, niatin sunnah dapat pahala karena mengikut Nabi Muhammad SAW. Beliau rambutnya belah tengah. Kemudian Rasulullah SAW wajah beliau. Wajahnya Rasulullah, matanya Rasul adalah mata yang terbaik. Bola mata hitamnya itu warnanya hitam pekat. Bukan hijau, bukan kuning, bukan biru. Ada yang kuning mata orang. Orang kena sakit liver mungkin. Matanya Rasul itu hitam pekat. Bagian putihnya berwarna putih jernih. Kadang-kadang kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dalam dua keadaan mata Rasulullah memerah. Kapan itu? Yang pertama saat peperangan berkecamuk. Peperangan berkecamuk, dentingan pedang dengan pedang, pedang dengan tameng, pedang dengan baju besi, debu terangkat ke atas, mata Rasulullah memerah. Rasul pimpin peperangan. Kadang-kadang kata Sayyidina Ali, seberani-beraninya sahabat tetap ngumpet di belakang Nabi Muhammad SAW. Mata Rasulullah memerah saat peperangan. Yang kedua, saat beliau bersemangat menyampaikan khutbahnya. Saya belum pernah lihat ada orang khutbah saking semangat sampai matanya merah. Jadi nggak kebayang tuh bagaimana Rasulullah bersemangat dalam menyampaikan khutbah dan ceramahnya sallallahu alaihi wasallam. Dan diantara mukjizat Rasul, beliau bisa melihat ke belakang kepala seperti kita melihat apa yang ada di hadapan kita. Makanya diriwayatkan dalam satu riwayat ada nenek-nenek mau nanya sama Rasul soal agama, ini nenek ragu, dia maju, dia mundur, maju, mundur, segan sama Nabi Muhammad. Mau nanya malu-malu. Ada nenek-nenek di sini? Ada? Alhamdulillah kayaknya nggak ada ini. Mungkin di dalam. Ada nenek-nenek mau tanya Nabi, tapi dia ragu. Dalam keadaan keraguan seperti itu, kesian ini nenek. Dia nggak sadar. Rasul bisa ngelihat ke belakang seperti kita bisa melihat ke depan. Rasul melihat ini nenek ragu-ragu, dan diantara adab Rasulullah itu nggak pernah nengok separuh-separuh, nggak pernah. Jadi Rasul kalau dipanggil nggak pernah nengok begitu, langsung dengan badan beliau. Ini nenek lagi ragu, Rasul langsung berbalik, blek, ngadep sama dirinya, gemeter badannya ini nenek. Ketika dia gemeter, apa kata Rasulullah? Ihdai, innama ana rajulun ibnum ra'atin ta'kul qadid. Tenang, saya ini orang biasa. Ibu saya juga perempuan biasa seperti kamu. Ibu saya juga suka makan daging seperti kamu suka makan daging. Nah, jadi ditenangkan hatinya oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dan diantara resep kata Rasulullah, yang mau matanya bagus, yang mau matanya tajam, pakai celak yang bernama ismit. Yang bernama apa? Ismit. Ismit itu celak warna merah. Yang kita kenalkan ada celak warna hitam, ada celak dibuat dari batu ismit. Warnanya merah. Kata Rasulullah, takahalu bil ithmit fa innahu aghaddu lil basar wa anbatu lisya'ar. Kalau pakai celak, pakailah batu ithmit karena bisa menajamkan pandangan, bisa menumbuhkan rambut. Nah, yang mata rabun, pala botak, nah ini resepnya dari Nabi, pakai celak yang namanya ithmit, celak warna merah. Dulu waktu saya pulang kuliah dari Yaman, saya bawa oleh-oleh banyak celak warna merah, celak ithmit. Saya bagi-bagi ke keluarga saya. Dari saking semangat bagi-bagi sampai kitanya nggak kebagian. Saya bagi-bagi, salah satu bibi saya itu pakai kacamata karena memang usianya udah tua. Kalau baca, lihat handphone dan lain-lain pakai kacamata. Dia pakai itu celak ismit.
Alhamdulillah sampai hari ini lepas kacamata, nggak pakai lagi. Jadi yang mau pakai, kata Rasulullah, pakai celah ismit, menajamkan pandangan dan dapat menumbuhkan rambut. Kemudian hidung Rasul, hidung paling bagus. Alis Rasul, alis yang lebat, alis paling bagus. Mulut Rasulullah, mulut yang paling bagus. Rasulullah itu ketika orang lain tertawa, Rasul tersenyum, nggak tertawa. Orang lain terbahak-bahak, Rasul tersenyum lebar. Dan kalau tersenyum lebar, terlihat gigi-gigi putih beliau sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Rasulullah adalah ucapan yang paling indah karena dia adalah penyambung daripada wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Indah luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari saking indahnya, sebagian sahabat lihat muka Rasul. Terus mereka lihat rembulan. Mereka bilang, kana wajhuhu kal qamar. Wajah Rasulullah seindah rembulan di malam purnama. Sebagian yang lain dia lihat muka Nabi, dia lihat rembulan, dia bilang la bal adwa minal qamar. Wajah Nabi itu lebih indah daripada purnama di malam terangnya. Habib Ali Muhammad Al-Habsyi mengatakan, habibun yagharul badru min husni tamami. Beliau adalah kekasih yang bahkan rembulan cemburu atas keindahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Sayyidina Hasan bin Sabit, beliau melihat wajah Nabi, apa kata beliau? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin wa ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ya Rasulullah, engkau itu diciptakan bebas dari semua aib, bersih dari semua keburukan, seakan-akan kau diciptakan sesuai dengan pesananmu sendiri. Ada yang lahir mesen di sini? Ada yang lahirnya mesen? Kalau lahir boleh mesen, kita bakal, ya Allah, rambut yang lebat ya, alis yang lebat ya, kulit yang putih, hidung yang, kalau boleh mesen kita pesen yang paling bagus. Tapi kita lahir nggak pakai pesanan, alhamdulillah. Yang dapat hidung mancung ke depan, alhamdulillah, disyukuri. Yang mancungnya ke belakang, alhamdulillah, fungsional, masih bisa napas ya. Dapat kulit begini, alhamdulillah, semua pemberian Allah adalah yang terbaik. Kadang-kadang ibu-ibu dari saking nggak bisa mesennya, mesen di aplikasi. Ada begitu, kulit dicerah-cerahin, muka ditirus-tirusin, mata diblok-blokin, ada. Akhirnya foto Instagram lain sama orangnya. Nah, itu karena nggak bisa mesen. Rasulullah lahir seakan-akan pesanan dari saking paling bagusnya bentuk fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak Nabi, nah, tadi kan kata Imam Ghazali, orang dicintai karena keindahannya. Yang kedua karena kebaikannya. Akhlak Nabi jauh lebih indah daripada fisiknya. Oh, nggak kelar deh. Kalau kita mau cerita akhlak Nabi, nggak kelar. Karena hulukuhul Quran. Kata Sayyidah Aisyah, akhlak Nabi itu ibarat Al-Quran yang berjalan. Buka Al-Quran, semua perintah kebaikan dalam Al-Quran itu dipraktekkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Kalau kita terpukau hari ini ada orang, wah ini orang luar biasa berani sekali. Ketahuilah Rasulullah 1.000.000 kali lebih berani. Kita terpukau, ada orang, oh ini orang luar biasa, santun sekali. Rasulullah 1.000.000 kali lebih santun. Oh ini orang dermawan sekali. Rasulullah 1.000.000 kali lebih dermawan. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Semua akhlak hebat terpuji yang membuat kita terpukau ibarat adalah satu gayung, muaranya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus akhlak Nabi. Beliau paling indah, beliau paling baik, maka beliau paling pantas untuk dicintai. Terakhir, saya ingin sampaikan 2 kisah tentang orang yang lihat keindahan Nabi, melihat akhlak Nabi, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa cintanya para sahabat kepada Rasulullah, sampai kalau kita pikir kayaknya di luar akal dan nalar manusia. Yang pertama, Imam Hakim di dalam Mustadraknya menceritakan seorang lelaki, seorang sahabat Nabi namanya Abu Mahzurah. Ini Abu Mahzurah bentuknya biasa seperti orang kebanyakan, tapi ada satu hal aneh di dalam dirinya Abu Mahzurah. Apa itu? Rambut depannya panjang. Jadi rambut lain dicukur, rambut depan dibiarin panjang. Gak cuma agak panjang, panjang sampai nyentuh lantai. La ilaha illallah. Bayangin ada orang rambut lainnya dicukur, rambut depannya dipanjangin sampai nyentuh lantai. Semua orang ketemu Abu Mahzurah pasti protes. Gak keren, gak bagus. Apaan model begini, aneh kamu dilihatnya. Cukur itu rambut depanmu.
Semua orang protes, Abu Mahdurah nggak pernah menjawab walaupun sedikit. Sampai ketika orang udah rame-rame protes kepada dirinya, baru dia katakan, apa kata Abu Mahdurah? Kalian suruh saya potong, demi Allah saya nggak bakal potong rambut depan saya. Kenapa? Waktu dulu saya masih kecil, saya pernah bertemu dengan Nabi Muhammad di akhir hayatnya. Rasul sudah tua, Rasul sudah hampir wafat, Abu Mahdurah masih kecil. Saya ketemu kepada Rasulullah, Rasul lihat saya, Rasul pegang kepala bagian depan saya. Demi Allah, saya nggak akan pernah pisahkan bagian tubuh yang dipegang oleh Nabi Muhammad sampai saya masuk ke dalam liang lahat. Cinta luar biasa sampai melakukan hal yang mungkin menurut kita di luar akal dan nalar manusia. Yang kedua, kisah seorang sahabat yang termasuk sahabat paling utama dalam mencintai Nabi Muhammad, Sayyidina Umar bin Khattab. Al-Imam Qadiyat dalam kitab Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa, beliau ceritakan tentang Sayyidina Umar. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Umar seperti orang yang hilang akal, gak rela kehilangan kekasihnya, seakan-akan tidak terima kalau kekasihnya harus meninggal dunia. Sayyidina Umar mendengar kabar meninggalnya Rasul, dia cabut pedangnya, dia keliling di pasar kota Madinah. Man qala anna Muhammadan qad mat qata'tu unuqah. Siapa berani bilang Nabi Muhammad meninggal, saya penggal kepalanya. Nabi Muhammad itu cuma dipanggil oleh Allah untuk 40 hari. Seperti Musa dulu dipanggil 40 hari ke Gunung Sinai menerima wahyu, dia kembali pada umatnya. Ntar habis 40 hari Rasulullah bakal balik lagi kepada kita, kata Sayyidina Umar. Sampai datang Sayyidina Abu Bakar, ditenangkan hatinya, dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum." Tenang hatinya Sayyidina Umar. Ketika sudah bisa tenang, beliau masuk ke ruangan yang di situ ada jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ungkapkan bait-bait bela sungkawa, dikenal dengan istilah rosa, bait-bait kesedihan. Apa kata Sayyidina Umar? Laisal buka'u wa in utilu bimuqni'i al khatbu a'dhamu qimatan min atmu'i tallahu jimajara zaman wa ma'tada bi ajalla min hadal musabi wa auja'i faqad ar-rasulu fa azlamat kullu duna wa amma bil husni kullu qalbil mudai la zala bil islami fi nabakian yahdil anama binurihil mutasyasyi. Demi Allah, walaupun air mata ini habis berganti dengan darah, tidak akan bisa menceritakan kesedihan pada hari ini. Rasulullah diambil oleh Allah, dunia menjadi gelap, dunia menjadi kehilangan cahaya, tapi Rasulullah masih meninggalkan Islam dan Al-Quran yang tetap memancarkan cahaya bagi orang yang mencari petunjuk. Kemudian Sayyidina Umar bilang lagi, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, sungguh engkau lebih mulia daripada Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman bisa mengendarai angin, wuduha syahr wa rawahu syahr, perjalanan 1 bulan, maka engkau pernah mengendarai buruk sampai di tempat terjauh hanya dalam 1 kejap pandangan. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, sungguh engkau lebih mulia daripada Nabi Musa. Kalau Musa harus memukul tongkatnya ke batu, terpancar 12 mata air, maka engkau cukup panjangkan tanganmu, renggangkan jarimu, terpancar air dari sela-sela jarimu, diminum oleh seluruh pasukan. Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, sungguh engkau lebih mulia daripada Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh diganggu oleh kaumnya, dihina, dimaki, dicaci, dizolimi, Nabi Nuh angkat tangannya tinggi-tinggi, dia berdoa, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satupun orang kafir di atas muka bumi, habisi mereka semua. Maka engkau ya Rasulullah, waqad udhita, kau diganggu, kau dihina, kau dimaki, kau dicaci, kau dilempari, pecah gigimu, hancur gerahammu, menempel mata rantai topi di pipimu, bahkan kau diusir dari tanah lahirmu, tapi doamu tidak lebih daripada Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih mereka hidayah, mereka cuma nggak tahu berkelakuan seperti itu. Ya abi atau ummi ya Rasulullah, sungguh demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, engkau rendah hati, kau naik keledai, kau taruh makananmu di atas tanah karena kerendahan daripada hatimu ya Sayyidi ya Rasulullah. Berjalan waktu, dan waktu adalah obat terbaik bagi hati yang terluka. Terlipur laraknya, Sayyidina Umar bisa menguasai dirinya, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, Sayyidina Umar menjadi khalifah. Pada saat beliau menjadi khalifah, beliau punya satu kebiasaan. Apa itu? Belusukan setiap malam di gang-gang kota Madinah. Pengen dengar langsung dari rakyat, apakah rakyatnya susah, sulit, mengeluh. Sayyidina Umar sendirian belusukan setiap malam. Satu malam ketika sedang belusukan, Sayyidina Umar mendengar seorang nenek bermunajat di dalam rumahnya.
Apa doanya ini nenek? Ala Muhammadin salatal abrar, shalla alaihi thayyibun al akhyar, laqad kunta qawaman ruk'an bil ashar, fa ya laita syi'ri wal manaya atwar, anta jama'ni wa habibid dar. Ya Allah, limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad, kata ini nenek. Sungguh Nabi Muhammad orang yang baik, dia salat malam, dia puasa siang hari. Ya Allah, kalau kematian datang kepadaku sebentar lagi, kumpulkan aku di surga bersama Nabi Muhammad di tempat yang jangan ada orang lain. Maruk juga nih nenek. Dia mau ambil Nabi Muhammad buat dirinya sendiri. Dia bilang, ya Allah, kumpulkan aku di surga bersama Nabi Muhammad, jangan ada orang lain. Berdua aja saya sama Nabi. Sayyidina Umar mendengar doa itu nenek, disergap oleh nostalgia bersama Rasulullah. Dipenuhi pikiran dan hatinya. Kembali lagi semua kenangan tentang Rasul. Gak kuat beliau menangis. Menangis gak kuat, terduduk, menyender di pintunya itu nenek. Nenek-nenek malam-malam Toto dengar orang nangis, pintunya nyender. La ilaha illallah. Kaget ini nenek. Dia bilang, man alal bab? Siapa yang ada di pintu? Ala babiki Umar. Di pintu ada Umar. Ngapain Umar di pintu saya? Apa kata Sayyidina Umar? Wahai nenek, kalau saya boleh minta, saya minta satu hal. Ketika kau berdoa, ya Allah, kumpulkan aku bersama Rasul di surga, jangan ada orang lain, sertakan nama Umar di situ. Umar juga pengen kumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka si nenek angkat tangannya, diulangin doanya. Dia katakan, ala Muhammadin salatal abrar, shalla alaihi thayyibun al akhyar, laqad kunta qawaman ruk'an bil ashar, fa ya laita syi'ri wal manaya atwar, anta jama'ni wa habibid dar wa Umar faghfir lahu ya ghaffar. Dan ini Umar, ampuni dosanya ya Allah, biar dia bisa mengumpul bersama kita di surgamu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, itu para sahabat yang tahu keindahan Nabi, tahu kebaikan dan kebagusan akhlak Nabi, mereka cinta kepada Nabi Muhammad. Itu surat cinta mereka. Kisah mereka, surat cinta mereka. Di mana surat cinta kita? Kita juga umat Nabi Muhammad. Kita juga cinta kepada beliau, maka masing-masing dari kita perlu untuk menulis surat cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Belajar tentang Nabi dari petuahnya para ulama, petuahnya para guru, petuahnya para masyayikh, petuahnya para kiai, petuahnya para ustadz, petuahnya para habaib. Datangi majelis-majelis mereka, ambil sebanyak-banyak tentang Nabi Muhammad, tulislah surat cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini menjadi para pecinta Nabi Muhammad, dimatikan sebagai pecinta Nabi Muhammad, dibangkitkan sebagai pecinta Nabi Muhammad, dikumpulkan di dalam surganya Allah sebagai para pecintanya baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada